Ustadz Gianto wekdal sawetahipun kula aturaken monggo. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azazundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzii tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu fi ayatil ukhra inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Selagi kita masih diberi kehidupan dan dapat menikmati segala karunia Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Hingga kini Allah tak pernah lelah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama keutamaan iman dan Islam yang masih hidup dan telah menyentuh hati kita. Sebagaimana dibuktikan dengan adanya kita yang dapat berkumpul di tanah lapang ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Selagi kita masih hidup, hendaklah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah rezeki yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian juga selawat serta salam semoga selalu tersurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak kemarin sore kita telah mendengarkan takbir, tahlil dan tahmid yang bergema hingga saat ini. Jika kita mau berpikir dengan jernih, memang benar bahwa segala sesuatu yang berkelibat di dunia ini hanyalah kecil. Tidak berarti di hadapan yang maha agung lagi maha besar. Itu semua mengingatkan kita akan keagungan Allah. Hanya Allah yang maha perkasa, maha adil, lagi maha bijaksana. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Hanyalah Allah lah yang harus kita sembah dan kita agung-agungkan. Sangat penting bagi kita yang diperintahkan untuk taat, untuk selalu beribadah kepada Allah, agar kita dapat menumbuhkan
iman dan ketakwaan, sehingga kita dapat menemukan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Riyadil Qurban ini sungguh merupakan pengingat bagi dunia bahwa hukum agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar-benar merupakan simbol kesucian, simbol kebenaran, kebersamaan dan kemanusiaan yang sesuai dengan fitrah manusia. Dengan cara itulah ajaran agama dapat dilaksanakan dan dapat dipraktikkan dengan benar dan sempurna. Hal itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Pada akhirnya kita akan meraih kebaikan di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pada hari yang agung ini kita diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dalam salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Setelahnya kita menyembelih hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dan yang membutuhkan. Hal seperti itu mengajarkan kita untuk membantu sesama makhluk, menyumbangkan harta kita untuk kepentingan masyarakat dan agama, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Semoga kedamaian menyertainya. Ketika Allah mengujinya untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam, tujuan Allah hanyalah untuk menguji imannya, ketaatannya, dan kesabarannya. Nah, karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia datang sebagai sosok manusia tauhid. Perintah tadi tetap dilaksanakan hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun sulit untuk dilaksanakan. Karena Nabiullah Ismail adalah seorang putra yang kelahirannya sangat dinantikan. Beliau lahir dan mencapai usia di mana kelucuan dan kesalehan begitu luar biasa hingga tak terbayangkan. Hal ini dianggap sebagai tanda atau simbol bahwa jika umat Islam yang ingin meraih kemuliaan, kedamaian, dan keselamatan harus bersedia dan mampu untuk berkorban. Dengan niat yang murni dan tulus demi Allah Subhanahu wa taala, mereka mengorbankan harta benda, nyawa dan tubuh mereka hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semangat berkorban yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seharusnya menjadi teladan bagi semua orang. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dalam hidupnya hanya demi memenuhi perintah Allah, maka sudah pasti kita pun harus rela mengorbankan apapun, baik itu pikiran, perasaan, energi, atau kekayaan duniawi dan jiwa, demi memenuhi perintah Allah dan kemajuan agama Allah Rabbul Alamin. Secara harfiah, korban berarti taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, korban akan memiliki maknanya. Korban akan bermakna atau mencapai makna sebenarnya jika didasarkan pada motivasi taqarrub ilallah, berdasarkan niat kita untuk meraih keridhaannya. Pengorbanan seperti itulah yang Allah inginkan. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Ini juga termasuk berkorban untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan perumahan untuk kesejahteraan masyarakat, serta berkorban untuk menghilangkan kejahatan di muka bumi ini.
dan seterusnya. Janganlah kalian menjadi orang yang kikir, karena orang-orang yang kikir diancam oleh Allah tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad bersabda, ayat dahulul jannata khobauna wala bahilu wala mannan, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang suka menipu atau curang, orang yang pelit, dan orang yang mungkit-mungkit pemberian. Oleh karena itu, marilah kita menghindari sifat kikir dan berinfak dengan pendam di balik tubuh kita, seperti sifat keserakahan, ketamaan, iri hati, cemburu, egois, dan sebagainya. Jika sifat-sifat ini masih ada atau masih hadir dalam tubuh kita, maka citra kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini akan rusak. Sifat-sifat seperti itu tidak hanya berbahaya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi tatanan sosial. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di era sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa kita. Kemajuan ini juga telah menyebabkan kecenderungan manusia terhadap kehidupan konsumtif yang memunculkan rangsangan kehidupan materialistis. Kecenderungan manusia untuk melakukan tindakan negatif yang melanggar aturan agama dan norma moral tanpa memikirkan apa yang halal dan apa yang haram, apa yang baik dan apa yang buruk. Terdapat kecenderungan krisis kehidupan manusia meningkat, baik secara individu maupun dan keegoisan, tanpa kemauan untuk berpikir dalam hal nasib masyarakat dan lingkungannya. Bahkan ada kecenderungan bagi orang-orang untuk menjadikan agama hanya sebagai upacara ritual dogmatis, hanya untuk kesenangan duniawi yang diprioritaskan, tanpa mau menyeimbangkan dengan kehidupan akhirat. Jika demikian, maka tidak akan ada lagi perbedaan antara kita dan hewan peliharaan. Oleh karena itu, pahamilah kebenaran perintah Allah, percayalah kepada kekuasaan Allah, dan dengarkanlah nasihat yang baik, agar kita tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai kal-an'am, atau seperti kawanan ternak. Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun, yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk memasuki neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, dan memiliki telinga yang tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah ini, semoga kita senantiasa meningkatkan iman dan kesalehan kita. Semoga kita dipenuhi dengan semangat pengorbanan demi kemuliaan agama, bangsa dan negara di tengah masyarakat dan dunia yang penuh gejolak ini. Marilah kita memohon kepada Allah agar senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Fastami'u ya ulil albab la'alakum turhamun. Innal hamdalillah
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardona ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wasoke ajsadana manawir qulubana wa wasi arzaqana anil khairi qaribna wa anis sari ba'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.